Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Novita Ratnasari. Saya dari peserta sekolah paralegal. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit pemahaman mengenai materi permohonan PKPU dan kepailitan. Perlu diketahui bahwa pihak yang dapat mengajukan permohonan PKPU itu siapa aja sih? Yang pertama yakni debitor yang memiliki lebih dari satu kreditor dan sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melakukan atau melanjutkan pembayaran utang kepada kreditor. Ini sesuai dengan pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Pailit PKPU. Kemudian yang kedua ada kreditor konkuren, yang mana kreditor separatis maupun kreditor preference untuk mengajukan PKPU terhadap debitor yang diperkirakan tidak dapat melanjutkan pembayaran. Nah, ini juga sesuai dengan pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Pailit PKPU. Nah, permohonan PKPU ini diajukan ke pengadilan niaga dan harus ditandatangani oleh debitor bersama-sama dengan advokat yang mempunyai izin praktik. Kemudian permohonan PKPU oleh debitor harus dilampirkan dengan daftar uraian mengenai harta dan piutang, surat-surat bukti, dan juga rencana perdamaian jika ada. Jadi pada intinya PKPU ini merupakan suatu proses bagi debitor untuk menunda pembayaran kepada para kreditor dengan tujuan agar debitor tersebut dapat menyusun rencana perdamaian untuk melakukan restrukturisasi terhadap utang-utangnya. Kemudian syarat pengajuan PKPU ini diatur dalam pasal 222 ayat 1 dan 2 Junto pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang. Salah satunya memiliki satu utang yang tidak dibayar lunas yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih. Nah, untuk tahapan proses PKPU tetap ini dimulai dengan pemanggilan debitor dan kreditor melalui pengurus pengadilan niaga untuk melaksanakan sidang. Kemudian sidang diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 sejak ditetapkannya putusan PKPU sementara. Nah, tujuan dari tahapan proses PKPU itu juga ada yang sementara. Nah, tujuan dari sidang PKPU tetap ini adalah untuk memutuskan apakah debitor dapat diberi PKPU tetap atau tidak dengan cara memberi kesempatan kepada debitor, para kreditor, serta pengurus untuk mempertimbangkan perdamaian. Kemudian dari rencana perdamaian, ini juga harus berisi proposal restrukturisasi utang dan restrukturisasi usaha. Kemudian rencana perdamaian PKPU tetap dalam sidang harus mendapatkan persetujuan dari minimal lebih dari setengah kreditor konkuren yang haknya diakui dalam sidang atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau untuk sementara diakui. Jadi ketika rencana perdamaian ditolak ini, maka pengadilan niaga ini harus menyetarkan debitor pailit. Kurang lebihnya yang bisa saya sampaikan hanya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.